Puji Tuhan, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat tergabung kembali dalam live Facebook, dalam renungan malam melalui live Facebook malam hari ini. Dan saya percaya, doa saya, setiap kita dan harapan saya, setiap kita malam hari ini semua dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, dan kita bersyukur malam hari ini saudara dan saya, kita boleh kembali berjumpa. Dan saya percaya kembali lewat live Facebook ini, tujuan dari live Facebook ini boleh digenapi, yaitu untuk kita sama-sama bertumbuh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang bersama-sama dengan keluarga yang tergabung dalam live Facebook malam hari ini, terima kasih sudah sama-sama boleh menikmati berkat Tuhan dalam live Facebook malam hari ini. Dan juga saudara yang ada dalam perjalanan dimanapun saudara berada, tetap perhatikan situasi di depan saudara. Jangan saudara hanya fokus melihat, tapi juga saudara bisa mendengar dan saudara diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Dan malam hari ini saudara, kita bersyukur dan Tuhan taruh dalam hati saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang merdeka. Amin saudara. Apa saudara? Merdeka. Bukan satu kebetulan kemarin negara Republik Indonesia yang kita cintai boleh memperingati proklamasi kemerdekaan. Dan saudara dan saya, inilah kerinduan setiap bangsa, inilah kerinduan setiap kita manusia, kita merdeka. Yaitu saudara dan saya, arti merdeka yang saya pelajari, yang saya catat di sini saudara, merdeka adalah bebas. Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan dan sebagainya. Oleh karena saudara dan saya, kalau kita melihat kata merdeka, ini adalah di mana kita bersyukur juga. Dulu kita adalah budak. Dulu saudara dan saya adalah budak. Budak dari dosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, yaitu hilang kemuliaan Tuhan atas manusia. Sejak saat itu manusia menjadi budak dosa. Oleh karena saudara dan saya pelajari dari Alkitab saudara, sejak Adam jatuh dalam dosa, sejak Adam jatuh dalam dosa, tidak ada satu usaha manusia yang bisa menebus dosa. Saya ulangi lagi saudara, ketika Adam jatuh dalam dosa, manusia berusaha untuk memulihkan kembali hubungan antara Allah dengan manusia. Sampai pada akhirnya kalau saudara melihat, yaitu dalam peristiwa di Alkitab ketika manusia menciptakan menara Babel untuk manusia mencapai ke sorga. Dan itu bukan kehendak Tuhan, dan akhirnya menara Babel itu dihancurkan. Dan kemudian saudara, makanya saya katakan di sini, saya pelajari bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, manusia berusaha untuk memulihkan kembali hubungan antara Allah dengan manusia. Tapi sayangnya saudara dan saya lihat di sini, tidak ada satu usaha manusia yang bisa menebus dosa, yang bisa memulihkan kembali hubungan antara Allah dengan manusia. Tidak ada satupun. Saudara dan saya pelajari ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan, dari Mesir. Mereka dipimpin oleh seorang yang namanya Musa. Tetapi apa yang terjadi saudara dan saya, Musa nggak sampai kepada tanah perjanjian. Musa yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara, tidak sampai kepada tanah perjanjian itu. Kemudian saudara, kalau saudara melihat dalam perjanjian lama, di sana ada hakim-hakim, raja-raja, kemudian ada nabi-nabi di sana saudara. Dan Alkitab mencatat tidak ada satu usaha manusia, kembali lagi saya katakan, tidak ada satupun usaha manusia yang bisa menebus dosa saudara dan saya. Amin saudara. Bahkan saudara dan saya kalau melihat dalam Alkitab, yaitu tentang korban darah binatang pun tidak bisa sempurna. Korban darah binatang pun tidak bisa sempurna. Karena apa saudara? Karena ketika korban binatang itu hanya bagi orang yang mampu. Kalau saudara perhatikan, artinya nggak semuanya bisa. Tapi saudara dan saya, kita bersyukur. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Kasih Allah tidak hanya untuk satu golongan, kasih Allah bukan hanya untuk satu kelompok, tapi kasih Allah akan dunia ini. Dia datang. Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi serupa dengan manusia. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia Allah yang punya kuasa di sorga dan bumi. Dia datang ke dalam dunia, dia meminjam rahim dari Maria, bukan hasil dari pembuahan benih manusia. Dan kemudian saudara, dia menjadi serupa dengan manusia ketika dia bertumbuh, berkembang layaknya sebagai manusia. Kemudian ketika waktunya tiba, dia beri tubuh darah nyawanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin saudara. Dia beri tubuh darah nyawanya untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia harus mati di atas kayu salib. Karena sekali lagi saudara, tidak ada satu usaha manusia yang bisa menebus manusia. Bahkan korban binatang pun tidak bisa sempurna. Karena apa? Karena hanya orang yang mampu yang bisa. Oleh karenanya enggak semuanya saudara. Dan akhirnya saudara dan saya, Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah kemerdekaan bagi saudara dan saya malam hari ini. Kita yang dulu budak dosa, saudara dan saya, karena satu orang manusia namanya Adam jatuh dalam dosa, semuanya menjadi dosa, semuanya hilang kemuliaan Tuhan. Tapi kita bersyukur saudara dan saya malam hari ini karena satu pribadi yang luar biasa, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia menebus saudara dan saya. Amin saudara. Dia menebus saudara dan saya, sehingga saudara dan saya yang percaya malam hari ini, kita yang tadinya budak dosa, malam hari ini kita yang percaya menjadi milik Kristus. Sama-sama bilang sama saya merdeka. Sama-sama bilang sama saya menjadi milik Kristus. Amin saudara. Oleh karenanya malam hari ini saudara dan saya, ini kabar sukacita buat saudara dan saya. Setiap kita tidak lagi di bawah kutuk perhambaan dosa. Tapi saudara dan saya yang percaya, saudara dan saya dimerdekakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karenanya ketika saudara dan saya malam hari ini diingatkan kembali bahwa saudara dan saya menjadi milik Kristus. Sama-sama kembali bilang sama saya menjadi milik Kristus. Belum semuanya, sama-sama bilang sama saya milik Kristus. Haleluya. Kalau saudara nonton live ini saudara dengan keluarga atau teman, katakan kamu milik Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat saudara dan saya, yang pertama di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 kita baca. Perhatikan di sana saudara, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan saudara, demikian kabar baiknya firman Tuhan buat saudara dan saya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa saudara? Dengan tubuhmu. Saya ulangi lagi. Sebab kamu, saudara dan saya, telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudara. Sekali lagi saya katakan saudara dan saya, setiap kita dulunya budak dosa. Sekali lagi, saudara yang baru tergabung, saya sampaikan bahwa kita sedang berbicara tentang kemerdekaan saudara dan saya. Dulunya kita adalah budak dosa, dan tidak ada satu usaha manusia pun yang bisa menyelamatkan saudara dan saya, memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Bahkan seorang Musa pun gak bisa saudara. Dia pun gak bisa lihat tanah perjanjian. Padahal dia yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan itu. Tapi Musa tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Artinya tidak ada yang sempurna. Bahkan sampai raja-raja, nabi-nabi dan sebagainya saudara. Tapi pribadi Yesus yang sempurna itu, yang menebus saudara dan saya, sehingga hari ini saudara dan saya yang percaya menjadi milik Kristus. Amin saudara. Dan saudara dan saya perhatikan Alkitab katakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sama-sama bilang sama saya, sudah lunas. Haleluya. Sudah lunas dibayar oleh Kristus Yesus. Dan Alkitab katakan saudara dan saya malam hari ini, karena itu
muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, malam hari ini saudara dan saya, mungkin saya bisa menggambarkan bahwa menjadi milik Kristus ini, firman Tuhan dalam renungan malam ini adalah bagian yang pertama. Nanti lain waktu kita akan belajar, kita sama-sama diberkati milik Kristus bagian yang kedua. Dan kita mau sama-sama belajar di bagian yang pertama ini, saudara, bagaimana orang yang hidupnya menjadi milik Kristus. Amin, saudara. Bagaimana orang, saudara dan saya, yang hidupnya menjadi milik Kristus. Banyak orang percaya bahwa Yesus sudah menebus dosanya. Banyak orang percaya bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia adalah milik Kristus. Tapi kita mulai ke dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana orang yang hidupnya menjadi milik Kristus. Agar saudara dan saya bukan hanya saudara dan saya hanya perkataan biasa saja, tapi saudara dan saya benar-benar menghidupi setiap perkataan firman Tuhan. Amin, saudara. Dan malam hari ini saudara dan saya kita melihat bagaimana orang yang hidupnya menjadi milik Kristus. Yang pertama saudara dan saya, kita sama-sama lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat yang ke-24. Bagaimana orang yang hidupnya menjadi milik Kristus. Puji Tuhan, Galatia 5 ayat yang ke-24. Milik Kristus bukan hanya saja saudara dan saya lahir sudah Kristen. Milik Kristus bukan hanya saja saudara dan saya rajin datang ke gereja, baca Alkitab dan sebagainya. Tapi saudara dan saya malam hari kita mau sama-sama belajar bagaimana orang yang menjadi milik Kristus. Bagaimana orang yang hidupnya, sama-sama bilang sama saya, hidupnya. Amin. Hidupnya menjadi milik Kristus. Yang pertama saudara dan saya, kita lihat Galatia 5 ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat yang ke-24, perhatikan di sana. Alkitab katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Saya ulangi lagi saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya jelas di sini saudara dan saya, Tuhan sedang mengingatkan saudara dan saya. Kalau hari ini saudara dan saya diingatkan kembali bahwa saudara dan saya tidak dibawa kutuk perhambaan dosa lagi. Saudara dan saya oleh kuasa darah Tuhan Yesus, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, saudara sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Dan saudara dan saya yang percaya adalah milik Kristus. Hari ini jelas kita mau sama-sama belajar bagaimana hidupnya orang yang menjadi milik Kristus. Dan Alkitab memberikan satu, yaitu saudara dan saya, di mana perjalanan hidup orang yang menjadi milik Kristus. Alkitab katakan di sini yang pertama, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah, perhatikan baik, orang yang hidupnya menyadari milik Kristus Yesus, yang pertama ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Di sini ketika saya merenungkan firman Tuhan, Tuhan ingatkan saudara dan saya, setiap kita malam hari ini, orang yang hidupnya menjadi milik Kristus, yang pertama, hidupnya dalam pertobatan. Amin saudara. Hidupnya dalam pertobatan. Hidup kekristenan kita adalah hidup dalam pertobatan. Sebab Alkitab katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, perhatikan baik saudara. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, siapa yang ada di dalam Kristus, perhatikan baik. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin saudara. Alkitab katakan saudara, jika barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan perbuatan daging dan segala hawa nafsu. Dan Alkitab katakan saudara di 2 Korintus 5:17 bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Artinya Tuhan mau saudara dan saya malam hari ini sadari bahwa setiap kita adalah milik Kristus. Artinya kehidupan kita selalu hidup dalam pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam pertobatan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, hidup dalam pertobatan. Amin. Hidup dalam pertobatan. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Sebagai ciptaan baru milik Kristus Yesus, yang lama harus benar-benar kita tanggalkan.
Perbuatan daging kita, segala hawa nafsu kita harus benar-benar ditanggalkan. Saudara dan saya bukan milik dunia ini lagi. Saudara dan saya bukan budak dosa lagi. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Artinya segala perbuatan dosa, perbuatan daging harus ditanggalkan. Makanya saudara dan saya perhatikan, Paulus berkata di dalam Filipi 3:13. Filipi 3:13 berkata, di sini dikatakan, ini yang kulakukan, kata Paulus. Ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus berkata demikian. Aku melupakan apa yang di belakangku. Segala perbuatan daging. Segala hawa nafsu. Segala yang membuat saudara dan saya hidup dalam dosa ditinggalkan, dilupakan. Dan Alkitab mencatat, Paulus berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Inilah ciri pertobatan yang sejati. Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam pertobatan. Tuhan mau saudara dan saya menyadari bahwa saudara dan saya milik Kristus Yesus. Mulai hari ini, mulai malam hari ini. Amin saudara. Saudara dan saya hidup dalam pertobatan. Saya catat saudara, saya renungkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Ada banyak orang Kristen yang berpikiran keliru. Sekali lagi, ada banyak orang Kristen yang berpikiran apa? Keliru. Mereka mengira bahwa setelah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau menjadi Kristen, gak perlu bertobat lagi. Halo, saya ulangi lagi. Ada banyak orang Kristen yang keliru cara berpikirnya. Mereka berpikir ketika ya udahlah saya udah percaya Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus Juru Selamat. Ya udahlah, gak usah bertobat lah. Yang penting kan percaya aja Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah pola pikir yang keliru saudara dan saya. Berpikir ya udah gak perlu bertobat lagi karena telah diselamatkan dan dosa-dosa mereka telah ditebus melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ini adalah secara pola pikir yang keliru. Tapi malam hari ini kebenaran ya saudara dan saya, kabar baiknya buat saudara dan saya setiap kita. Amin. Justru ketika saudara dan saya menyadari, sekali lagi, ketika saudara dan saya menyadari hidup saudara dan saya milik Kristus Yesus, sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa itu. Kita diselamatkan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 saya bacakan buat saudara dan saya malam hari ini. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu, sebab saudara dan saya tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dari dosa itu yang kamu warisi, perhatikan, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Perhatikan ayat 19-nya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ketika saudara dan saya sadar, ketika saudara dan saya menyadari bahwa saudara dan saya ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi oleh darah Kristus. Darah Kristus itu yang mahal itu, saudara. Artinya kita harus mempertahankan. Kita harus mempertahankan keselamatan yang telah kita terima itu dengan hati yang takut dan gentar, yaitu melalui pertobatan setiap hari. Amin, saudara. Yang menjadi masalahnya orang Kristen ketika dengar kata pertobatan kayaknya telinganya gatal gitu, saudara. Kayaknya ini khotbah apa sih? Kan kita udah percaya Yesus. Karena ini pola pikir yang keliru yang sudah ditanam, sudah begitu lama. Tapi hari ini kebenarannya, saudara dan saya sudah dimerdekakan. Saudara dan saya adalah budak dosa dulu. Tapi karena Yesus, oleh darah Yesus, saudara dan saya sudah ditebus. Dan ketika kita ditebus, kita menjadi milik Kristus. Bukan berarti hidup kita sebebas-bebasnya begitu aja. Tapi saudara dan saya malam hari ini kita harus sadar kita milik Kristus. Kita bukan milik dunia ini. Kita bukan milik dosa lagi. Kita milik Kristus. Kita harus hidup dalam pertobatan. Kita harus menyalibkan segala kedagingan kita.
segala hawa nafsu kita. Kita hidup dalam pertobatan. Amin, saudara. Jadi pertobatan itu harus dilakukan seumur hidup kita. Sekali lagi saya katakan, pertobatan itu harus dilakukan seumur hidup kita. Galatia 5 ayat yang ke-13, perhatikan saudara di sini. Galatia 5 ayat yang ke-13 saya bacakan bagi setiap kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Perhatikan baik. Sekali lagi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi perhatikan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang Kristen, yang penting saya udah percaya Yesus, Pak. Selamat, Pak. Kemudian dosa jalan terus. Halo, bertobat, saudara. Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam pertobatan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan hidupmu yang tidak bertobat itu. Tapi malam hari ini saya mau katakan, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kita adalah milik Kristus Tuhan. Oleh karenanya Tuhan mau setiap kita mari hidup dalam pertobatan. Mari kita hidup dalam pertobatan. Secara umum, pertobatan bisa pula berarti keadaan di mana orang berdosa menyesal karena dosa-dosanya, dan yang dinyatakan kepadanya oleh terang firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, sehingga dengan kehendaknya sendiri orang itu mau mengubah pola pikirnya, perbuatan dan hatinya, lalu berbalik dari dosanya yang jahat dan berpaling kepada Tuhan kebenaran. Dan saya pelajari di sini saudara, ketika seseorang mengalami pertobatan, mata dan pikirannya terbuka untuk memahami kebenaran. Amin, saudara. Perubahan pikiran juga berarti bahwa kita bertobat atau berbalik dari ketidakpercayaan kepada iman yang sejati. Dan saya pelajari saja tadi sini, pertobatan yang sejati dalam diri seseorang menyangkut 3 hal. Yaitu apa saudara? Pikiran, perasaan, amin saudara, dan juga kehendak. Oleh karenanya malam hari ini Tuhan mau saudara dan saya, mari hidup dalam pertobatan. Mari hidup dalam pertobatan. Karena saudara dan saya adalah milik Kristus Yesus. Saudara dan saya mulai malam hari ini kita berjuang untuk kita sama-sama serupa dengan Yesus. Hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Amin saudara. Jangan biasakan telingamu mendengar kata bertobat langsung gatal. Jangan biasakan hati saudara mendengar kata bertobat kemudian langsung tersinggung. Tapi hari ini biasakan untuk mendengar kata pertobatan adalah suatu kabar baik. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Hiduplah dalam pertobatan. Amin saudara. Kita bertobat bukan karena takut neraka. Kita bertobat bukan karena takut masuk neraka. Saya ulangi lagi. Kita bertobat bukan karena takut masuk neraka. Banyak orang di luar sana, bahkan orang Kristen sekalipun, bertobat karena apa? Ketakutan masuk neraka. No. Halo saudara, kita bertobat karena kita mengasihi Tuhan. Kita bertobat karena kita mengasihi Tuhan Yesus, menyadari bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Amin. Oleh karena malam hari ini saudara dan saya merdeka hidup menjadi milik Kristus. Yang pertama, bagaimana hidup orang yang menjadi milik Kristus, hidup dalam pertobatan. Yang kedua, saudara, saya pelajari di sini, puji Tuhan. Yang kedua, perhatikan Galatia 5 ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin saudara. Yang pertama saudara dan saya, Alkitab katakan di sana tadi di ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging.
Dan apa saudara di sana? Dengan segala awan nafsu dan keinginannya. Artinya saudara dan saya, ketika saudara dan saya menjadi milik Kristus Yesus, hidup dalam pertobatan. Dan kemudian di ayat yang ke-25 dikatakan di bagian kedua, bagaimana orang menjadi milik Kristus, jikalau kita hidup oleh roh. Amin saudara. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Yang kedua yang saya pelajari malam hari ini saudara, kata dipimpin adalah mengajar saudara dan saya. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Amin saudara. Artinya orang yang menyadari bahwa dirinya adalah milik Kristus Yesus. Bagaimana hidupnya menjadi milik, bagaimana orang yang hidupnya menjadi milik Kristus Yesus. Yang pertama hidup dalam pertobatan. Yang kedua, saudara, Alkitab mencatat hidup dalam ketaatan. Jikalau kita hidup oleh roh, jikalau kita menyadari kita ini milik Kristus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Kristus. Arti kita sedang diajarkan saudara dan saya malam hari ini hidup dalam ketaatan. Tuhan Yesus adalah teladan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus adalah teladan. Amin saudara. Tuhan Yesus nggak hanya menyampaikan perintah gitu aja, tapi dia udah ngalamin juga. Dia kasih prakteknya, dia kasih contohnya. Hidup dalam ketaatan saudara, Tuhan Yesus adalah teladan utama dalam hal ketaatan. Dia taat melakukan kehendak Bapa. Bahkan Alkitab mencatat sampai mati di atas kayu salib. Dia taat aja. Dan walaupun ketika dihadapkan pada cawan penderitaan, Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 39, perkataan yang saudara mungkin sering dengar ketika khotbah Paskah. Alkitab katakan di sini, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan apa? Seperti yang engkau kehendaki." Ini bukti dari teladan Yesus tentang ketaatan. Memang secara manusia, secara daging gak sanggup. Tapi Alkitab katakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Melakukan kehendak Bapa adalah yang utama dan melebihi segala-galanya. Yesus berkata saudara di dalam Yohanes 4 ayat ke-34, dia berkata di sini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena perkataan inilah Allah meninggikan Dia. Karena perkataan inilah Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di Filipi 2 ayat 9. Amin saudara. Dan malam hari ini Tuhan sedang ingatkan saudara dan saya, pribadi yang menyadari bahwa kita adalah milik Kristus. Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan dengan penuh ketaatan? Saudara jawab masing-masing. Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan dengan penuh ketaatan? Saudara perhatikan kata taat. Perhatikan kata taat. Dari susunan katanya taat, T-A-A-T. Kalau kita baca dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan, pembacaan yang sama, tidak berubah, saudara. Tetap taat. Tuhan mau saudara dan saya malam hari ini. Amin. Setiap kita pribadi yang percaya adalah milik Kristus. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang taat sampai akhir hidup kita. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Bukan menjadi pribadi-pribadi, bukan menjadi orang-orang Kristen yang taat setengah-tengah. Bukan menjadi pribadi-pribadi atau orang-orang Kristen yang taatnya pada musim-musim tertentu aja. Ketika diberkati, taat. Jika disembuhkan, taat. Tuhan, aku mau datang ke gereja, Tuhan, kalau aku sembuh. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh hidup sama Tuhan kalau aku punya rumah. Ini kan ya kan yang sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Tapi mulai hari ini, apapun keadaan saudara dan saya, dimanapun saudara dan saya berada, hiduplah dalam ketaatan.
Amin. Di dalam segala kondisi apapun, hiduplah dalam ketaatan. Yakobus 1 ayat 22 berkata, Yakobus 1 ayat ke-22 berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saya ulangi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Artinya Tuhan sedang ajarkan saudara dan saya malam hari ini, ketika saudara tahu itu firman, jadilah taat, lakukan firman itu. Amin. Ketaatan adalah syarat mutlak. Taat berarti melakukan firman Tuhan dengan setia. Saya percaya jika kita taat, pada saatnya kita akan mengalami berkat dan promosi dari Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Amin, saudara. Itu yang kedua, saudara dan saya. Bagaimana orang yang hidupnya menjadi milik Kristus Yesus. Orang yang merdeka. Yang pertama, dia hidup dalam pertobatan. Dia tidak hidup dalam dosa lagi. Dia tidak hidup dalam perhambaan lagi dengan dosa. Dia bukan milik dunia, tapi dia milik Kristus. Dia bertobat. Dia meninggalkan cara hidupnya yang lama. Yang kedua, orang yang hidupnya menjadi milik Kristus, hidup dalam ketaatan. Dia taat tidak setengah-setengah. Dia taat bukan pada saat musim-musim tertentu. Dia taat apapun keadaannya, apapun kondisinya. Dia tetap taat. Artinya dia tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan dia akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara dan saya malam hari ini, Alkitab katakan di sini, Galatia 5 ayat yang ke-26. Galatia 5 ayat yang ke-26. Alkitab katakan di sini, saudara, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Perhatikan baik di ayat 24 di sana dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Amin. Dan di ayat yang ke-26 dikatakan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Dan saya pelajari, saya renungkan di sini, saudara, artinya Tuhan sedang ingatkan saudara dan saya malam hari ini. Bagaimana orang yang hidupnya menjadi milik Kristus, yang pertama hidup dalam pertobatan, yang kedua hidup dalam ketaatan, yang ketiga hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Perhatikan baik saudara, Galatia 5 ayat yang ke-13 kembali, sama-sama di sana kita baca. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin, saudara. Artinya saudara dan saya, kita yang hidupnya menjadi milik Kristus Yesus, hidupnya dalam kasih. Makanya saudara dan saya, kalau ada orang yang percaya bahwa diri menjadi milik Kristus Yesus, tapi hidupnya tidak dalam kasih, nol. Nol besar itu. Halo, bohong. Kita mengajar di sini, orang yang pribadinya menjadi milik Kristus, hidup dalam pertobatan, hidup dalam ketaatan, dan yang ketiga hidup dalam kasih. Dan kita pelajari di sini bagaimana caranya hidup dalam kasih. Yang pertama, kita harus saling berbagi. Itu membuktikan saudara dan saya hidup saudara? Dalam kasih. Kita saling berbagi, kita patut mencontoh kehidupan gereja mula-mula di mana mereka hidup rukun dan sungguh-sungguh mempraktekkan kasih. Jemaat saling terikat oleh kasih yang sangat mendalam sehingga mereka rela berbagi. Dan yang kedua, hidup dalam kasih adalah saudara? Saling menolong. Sama-sama bilang sama saya, saling menolong. Amin. Saling menolong. Kita selalu membutuhkan orang lain untuk apa? Untuk saling menolong, saling menopang, saling melengkapi. Karena saudara? Kita membutuhkan orang lain untuk saling menolong, saling melengkapi, saudara, saling menopang. Karena di dalam dunia ini kita nggak pernah lepas dari situasi-situasi kesulitan. Ini faktanya. Di dalam kehidupan dunia ini, saudara dan saya, kita tidak akan pernah lepas dari situasi-situasi sulit, kesesakan, penderitaan, kerepotan, dan sebagainya, saudara dan saya. Dan di dalam situasi itu, saudara dan saya, kita membutuhkan orang lain. Oleh karenanya Tuhan mau sampaikan, ketika saudara dan saya
menyadari kita menjadi milik Kristus. Kita hidup dalam kasih, kita harus saling berbagi, kita harus saling tolong-menolong. Galatia 6 ayat 2 berkata di sini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan juga di dalam Efesus 4 ayat yang kedua bagian B berkata, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin, saudara. Malam hari ini kita sedang diingatkan sama Tuhan. Sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain dalam wujud nyata? Saya ulangi lagi. Sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain dalam wujud nyata? Saudara yang bisa menjawab masing-masing. Amin, saudara. Belajar dari kisah seorang Samaria yang baik hati. Lukas 10 ayat 34. Seorang Samaria yang baik hati, di mana ia telah menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Amin, saudara. Yang sedang dalam pemberitaan. Kalau kita melihat dalam Lukas 10 ayat 34, ia pergi kepadanya. Orang Samaria ini pergi kepada orang yang menderita itu, membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangan sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini orang Samaria loh, saudara. Malam hari ini Tuhan mau saudara dan saya diingatkan kembali. Kita adalah milik Kristus Yesus Tuhan. Bagaimana orang yang hidupnya menjadi milik Kristus Yesus Tuhan? Yang pertama, hidup dalam pertobatan. Meninggalkan cara hidupnya yang lama. Amin, saudara. Hidup selalu dalam pertobatan setiap hari. Setiap hari hidup dalam pertobatan. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Setia melakukan firman Tuhan. Apapun kondisinya. Jangan lagi seperti orang-orang Kristen yang selama ini. Ya kan? Kalau penyakitku sembuh, aku baru mau datang ke gereja. Kalau usahaku diberkati Tuhan, aku baru mau. Baru mau. Bertobat. Jangan seperti itu lagi. Apapun keadaan saudara dan saya, tetap setia lakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih, saling menolong, saling berbagi. Amin, saudara. Membuktikan ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Membuktikan saudara dan saya adalah milik Kristus. Karena Yesus adalah kasih. Yesus adalah kasih. Dia yang punya sorga, yang punya segalanya, dia rela memberikannya buat saudara dan saya, yaitu tubuh darah nyawanya buat saudara dan saya, untuk menebus setiap dosa saudara dan saya, sehingga saudara dan saya dimerdekakan. Oleh karenanya malam hari ini